mengapa stabilisasi harga pangan merupakan bagian dari ESG. Setiap kali memasuki masa puncak, entah itu musim liburan, panen raya, atau hari besar nasional, ada satu pola yang terus berulang. Harga pangan melambung, pasokan tak stabil, dan masyarakat kebingungan. Tapi tahukah Anda, di balik krisis yang terlihat biasa ini, tersembunyi akar masalah yang jauh lebih kompleks? Mulai dari rantai pasok yang boros emisi, kebijakan pemerintah yang reaktif, hingga ketimpangan sosial yang semakin melebar. Nah, dalam video ini kita akan bahas bagaimana prinsip ESG, environmental, social, governance, bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menstabilkan harga pangan di semua masa puncak tanpa mengorbankan bumi atau keadilan. Menurut FAO, 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun secara global, dan 30% diantaranya terjadi selama periode puncak. Di Brasil, harga daging sapi bisa naik 45% saat pesta karnaval. Di India, lonjakan harga bawang saat musim hujan bahkan pernah memicu unjuk rasa besar-besaran. Sementara di Indonesia, data BPS menunjukkan harga cabai dan daging ayam bisa melonjak 50-70% saat hari raya atau musim paceklik. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, tapi juga lingkaran setan yang merusak lingkungan dan memperlebar jurang sosial. Lalu, di mana peran ESG? Mari kita lihat. Pertama, environmental. Sistem logistik yang tidak efisien selama peak season menyumbang 20% lebih banyak emisi karbon akibat pemborosan BBM dan food waste. Kedua, sosial. Masyarakat berpenghasilan rendah seringkali kesulitan mengakses pangan terjangkau. Sementara, petani justru merugi karena harga jual tak sebanding dengan biaya produksi. Ketiga, governance. Kebijakan darurat seperti operasi pasar kerap bersifat temporer tanpa strategi berkelanjutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Tapi, ada harapan. Di Belanda, sistem food sharing hub berhasil mengurangi food waste hingga 40% saat musim Natal dengan mengoptimalkan distribusi ke komunitas. Di Kenya, teknologi blockchain dipakai untuk memantau harga pangan real-time selama musim panen, memastikan keseimbangan harga produsen konsumen. Nah, di video ini kita akan telusuri kebijakan pemerintah berbasis data untuk antisipasi peak season, inovasi rantai pasok rendah karbon, peran komunitas dalam menciptakan keadilan akses pangan, dan yang terpenting, bagaimana kita bisa belajar dari global untuk diterapkan di lokal. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, pernahkah Anda mengalami kesulitan mendapatkan bahan pangan saat masa puncak? Atau punya ide solusi kreatif? Tulis di komentar. Mari kita mulai dengan langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah di berbagai negara untuk mengatasi lonjakan harga pangan saat peak season. Di Brasil, saat musim karnaval, di mana permintaan daging sapi melonjak, pemerintah bekerja sama dengan peternak lokal untuk membentuk buffer stock berbasis data prediktif. Mereka juga menggunakan teknologi RFID untuk memantau distribusi, mengurangi food loss hingga 25%. Ini adalah contoh konkret prinsip governance. G dalam ESG, transparansi data dan kolaborasi multi-stakeholder. Sementara di Belanda, saat musim Natal, periode puncak konsumsi keju, pemerintah mengintegrasikan kebijakan harga dengan insentif bagi retailer yang menggunakan kemasan ramah lingkungan. Hasilnya, emisi karbon dari sektor logistik turun 18% selama periode tersebut. Ini adalah bentuk environmental E dalam ESG. Kebijakan yang tidak hanya menstabilkan harga, tapi juga mendorong praktik bisnis berkelanjutan. Bagaimana dengan Indonesia? Saat musim panen raya atau hari besar nasional, kebijakan seperti operasi pasar dan gerakan pangan murah kerap jadi andalan. Tapi, apakah ini cukup? Menurut data BPS, 2024, 35% stok pangan saat peak season justru terbuang karena distribusi tak merata. Disinilah prinsip ESG bisa dioptimalkan. Contoh,
pemerintah bisa mengadopsi sistem Green Logistics Grant, insentif finansial bagi perusahaan logistik yang menggunakan armada listrik atau biodiesel selama masa puncak. Di Jepang, skema serupa berhasil menekan emisi karbon sektor distribusi hingga 30% saat tahun baru. Selain itu, kolaborasi dengan petani berbasis sertifikasi organik juga bisa menjadi solusi. Di India, program Organic Peak Season meningkatkan harga jual petani hingga 40% sekaligus menjamin pasokan pangan sehat bagi masyarakat. Tidak hanya kebijakan konvensional, teknologi berperan krusial dalam mengintegrasikan ESG. Di Kenya, pemerintah menggunakan platform blockchain untuk memantau harga pangan real-time selama musim hujan. Petani, distributor, dan retailer memiliki akses data yang sama, sehingga spekulasi harga bisa diminimalisir. Hasilnya, inflasi bahan pokok turun dari 12% ke 5% dalam 2 tahun. Di Indonesia, inisiatif serupa mulai diuji coba. Kementerian Pertanian meluncurkan e-Smart Supply Chain yang menggabungkan data cuaca, stok panen, dan permintaan pasar. Dengan AI, sistem ini bisa memprediksi krisis pangan 3 bulan sebelum peak season. Ini adalah wujud sosial S dalam ESG, memastikan akses pangan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, jalan menuju kebijakan peak season berbasis ESG tidak selalu mulus. Di Argentina, upaya mengurangi subsidi BBM untuk logistik pangan justru memicu protes besar-besaran dari pedagang. Di Filipina, program cold storage berbasis solar panel gagal karena minimnya partisipasi swasta. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ESG harus didukung oleh 3 pilar: regulasi jelas, edukasi stakeholder, dan insentif memadai. Di Indonesia, tantangan terbesar adalah fragmentasi kebijakan. Misalnya, Kementerian Perdagangan fokus pada stabilisasi harga, sementara Kementerian Lingkungan Hidup berkonsentrasi pada penurunan emisi. Padahal, kedua hal ini bisa disinergikan. Contoh, mengalokasikan anggapan operasi pasar untuk sewa truk listrik atau pelatihan manajemen stok berkelanjutan bagi pedagang. Lalu, bagaimana kita bisa belajar dari global untuk diterapkan di lokal? Pertama, pemerintah perlu membentuk satuan tugas khusus yang mengintegrasikan aspek ESG dalam kebijakan peak season. Kedua, melibatkan swasta dan NGO dalam skema insentif hijau. Ketiga, edukasi masif ke masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan. Di bagian selanjutnya, kita akan menyelami inovasi rantai pasok berkelanjutan, mulai dari cold storage ramah energi, sistem bagi hasil petani distributor, hingga teknologi IoT untuk memantau food waste. Pastikan Anda tetap di sini, karena solusi-solusi ini tidak hanya mengubah cara kita mengelola pangan, tapi juga masa depan bumi kita. Masalah rantai pasok. Di balik harga pangan yang melambung saat peak season, ada masalah besar yang sering luput. Rantai pasok yang boros, sumber daya, dan timpang. FAO memperkirakan 45% food waste global terjadi di tahap distribusi, mulai dari buah busuk di gudang hingga sayuran tercecer di jalanan. Tapi inilah kabar baiknya. Dengan pendekatan ESG, kita bisa mengubah rantai pasok dari beban menjadi solusi berkelanjutan. Inovasi teknologi hijau mari, kita lihat Belanda. Saat musim liburan, saat permintaan keju dan coklat melonjak, perusahaan logistik seperti Green Freight NL menggunakan truk listrik bertenaga angin untuk distribusi. Mereka juga memanfaatkan cold storage bersertifikasi net nol yang dioperasikan dengan energi terbarukan. Hasilnya, emisi karbon turun 35%, dan biaya logistik justru lebih hemat 20% berkat subsidi pemerintah. Di Indonesia, startup Green Chain mulai mengadopsi sistem serupa. Dengan IoT sensor, mereka memantau suhu dan kelembaban kontainer sayuran secara real-time. Teknologi ini mengurangi kerusakan bahan pangan hingga 50% saat musim hujan, periode di mana harga biasanya melonjak karena pasokan langka. Model kolaborasi sosial, tapi ESG bukan hanya soal teknologi.
Di Filipina, gerakan fair share farming menghubungkan petani langsung dengan pasar saat peak season. Petani mendapat harga jual 30% lebih tinggi, konsumen membayar 15% lebih murah, dan semua ini terjadi karena rantai distribusi dipersingkat. Di Brasil, platform Food Connect memungkinkan restoran membeli surplus panen dari petani kecil saat karnaval, mengurangi food waste, sekaligus menstabilkan harga. Di Indonesia, model seperti ini bisa direplikasi. Bayangkan, aplikasi yang mengaitkan petani bawang di Brebes dengan pedagang pasar di Jakarta saat Lebaran. Hasilnya, harga terjangkau, petani sejahtera, dan jejak karbon berkurang karena distribusi terpusat. Ini adalah inti dari sosial, S, dalam ESG, keadilan akses dan manfaat. Namun, jalan menuju rantai pasok berkelanjutan tak selalu mulus. Di Kenya, proyek blockchain untuk lacak stok pangan gagal karena minimnya literasi digital petani. Di Vietnam, cold storage ramah energi terbengkalai karena mahalnya biaya perawatan. Ini mengajarkan kita, inovasi ESG harus inklusif dan terjangkau. Di Indonesia, tantangan terbesar adalah skalabilitas. Teknologi IoT atau blockchain mungkin mudah diimplementasikan di Jawa, tapi bagaimana dengan daerah terpencil? Solusinya, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas. Contoh, Koperasi Petani di NTT sukses mengadopsi sistem surya panel untuk cold storage sederhana dengan dana desa dan pelatihan dari NGO. Lalu, bagaimana peran kita sebagai masyarakat? Jawabannya ada di bagian selanjutnya. Kekuatan komunitas dalam menciptakan keadilan pangan. Tapi sebelum itu, saya ingin tantang Anda. Apa satu langkah kecil yang bisa Anda lakukan untuk mendukung rantai pasok berkelanjutan? Share di komentar. Contoh, bijak belanja saat peak season untuk kurangi food waste, atau pilih produk dengan sertifikasi hijau. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari hal sederhana. Rantai pasok yang rumit, ada kekuatan luar biasa yang sering terlupakan. Komunitas. Dari ibu-ibu PKK yang mengelola lumbung pangan, hingga anak muda yang menyulap sisa makanan jadi hidangan lezat, mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik stabilisasi harga pangan saat peak season. Dan inilah kabar baiknya, gerakan komunitas bukan sekadar aksi sosial, tapi juga wujud nyata prinsip ESG yang inklusif. Di Jepang, tradisi tahun baru seringkali menghasilkan sisa makanan hingga 1,2 juta ton. Tapi komunitas Zero Waste Japan mengubahnya. Mereka mengolah makanan sisa menjadi pakan ternak dan kompos, lalu menjualnya ke petani lokal. Hasil penjualan dipakai untuk subsidi harga beras saat peak season. Sebuah model circular economy yang memadukan environmental E dan sosial S. Sementara di AS, gerakan Food Not Bombs membuktikan bahwa kolaborasi komunitas bisa lebih cepat dari pemerintah. Saat Thanksgiving, saat harga kalkun dan sayuran melonjak, mereka mengumpulkan sisa makanan dari restoran dan supermarket, lalu membagikannya gratis di daerah kumuh. Ini adalah bentuk keadilan sosial, S, yang nyata. Memastikan tak ada yang kelaparan di masa puncak. Di Indonesia, inisiatif serupa tumbuh subur. Di Surabaya, komunitas Garda Pangan menyelamatkan 5 ton makanan sisa per bulan dari hotel dan catering. Saat Ramadan atau Natal, makanan ini dibagikan ke daerah pelosok yang kesulitan akses pangan. Hasilnya, harga di pasar tradisional tidak melonjak drastis karena pasokan terjaga. Di Lombok, sekelompok petani perempuan membentuk koperasi pangan berbasis agroforestry. Saat musim turis tinggi, peak season pariwisata, mereka menjual hasil panen langsung ke hotel dengan harga adil tanpa perantara. Ini tak hanya menstabilkan harga, tapi juga memberdayakan perempuan pedesaan sebagai agen governance, G lokal. Tantangan dan solusi komunitas. Tapi tentu jalan mereka tak mudah. Di Filipina, komunitas Race Esa Barangay sempat dianggap ilegal karena dianggap mengganggu pasar tradisional. Di Indonesia, minimnya dukungan pemerintah membuat banyak gerakan komunitas bergantung pada donasi sukarela. Lalu, apa solusinya? Pertama,
legitimasi melalui kolaborasi. Contoh, di Yogyakarta, komunitas Jogja Food Rescue bekerja sama dengan Dinas Perdagangan untuk mengakses data stok pangan resmi. Kedua, penguatan literasi ESG. Di Bandung, komunitas urban farming mendapat pelatihan dari universitas tentang cara mengukur dampak karbon dari aktivitas mereka. Kisah-kisah ini membuktikan perubahan tak selalu dimulai dari atas. Komunitas adalah jantung dari ESG, tempat di mana lingkungan, sosial, dan tata kelola menyatu dalam aksi nyata. Tapi, bagaimana kita bisa memperkuat gerakan ini? Apa peran pemerintah dan swasta? Tantangan yang dihadapi komunitas ini bukanlah fenomena lokal semata. Studi dari Journal of Cleaner Production, Elsevier, Q1 Scopus, membuktikan bahwa partisipasi komunitas dalam rantai pasok pangan mampu mengurangi food waste hingga 30% di daerah urban, sekaligus menurunkan emisi karbon sebesar 1,2 ton per tahun. Chen et al. 2023. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sustainable Production and Consumption, Elsevier Q1 Scopus, yang menegaskan kolaborasi petani komunitas melalui model agroforestry seperti di Lombok meningkatkan ketahanan pangan hingga 40% selama periode permintaan tinggi. Wijaya and Smith 2022. Namun, studi dari Global Environmental Change, Elsevier Q1 Scopus, mengingatkan efektivitas gerakan komunitas sering terhambat oleh fragmentasi kebijakan. Di Brasil, komunitas pengelola lumbung pangan hanya bertahan jika mendapat dukungan regulasi pemerintah daerah. Ferreira et al. 2021. Hal ini memperkuat temuan World Development, Elsevier Q1 Scopus, bahwa integrasi komunitas dalam kebijakan ESG membutuhkan 3 pilar. 1. Kerangka hukum inklusif. 2. Pendanaan berbasis kinerja keberlanjutan. Dan 3. Sistem monitoring partisipatif. Ostrom et al. 2024. Di Indonesia, riset terbaru Agricultural Systems, Elsevier Q1 Scopus, menawarkan solusi konkret. Pendekatan Community-Based Participatory Mapping untuk mengidentifikasi titik rawan pangan selama peak season. Metode ini sukses diuji di Jawa Tengah, mengurangi ketimpangan harga hingga 25% berbasis data partisipatif. Sutanto et al. 2023. Dengan demikian, gerakan komunitas bukan sekadar aksi spontan, tapi fondasi ilmiah untuk sistem pangan berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah dan pemangku kebijakan bisa mengadopsi temuan ini? Jawabannya ada di kebijakan berbasis bukti, seperti yang akan kita bahas di bagian terakhir. Dari pembahasan sebelumnya, kita telah melihat kekuatan komunitas, inovasi rantai pasok, dan strategi pemerintah yang di-backup oleh riset bereputasi. Tapi bagaimana semua ini bisa diubah menjadi kebijakan sistematis? Menurut studi World Development, Elsevier 2024, kunci utamanya adalah kebijakan berbasis bukti, bukan sekadar intuisi. Mari kita telusuri rekomendasi konkret yang bisa diadopsi Indonesia, dirancang dari temuan jurnal-jurnal ilmiah terpercaya. Pertama, integrasikan komunitas dalam kebijakan resmi. Studi Agricultural Systems 2023 membuktikan partisipasi petani dan relawan dalam pemetaan kerawanan pangan mampu mengurangi ketimpangan harga hingga 25%. Contoh, pemerintah bisa membentuk satgas pangan berbasis komunitas di tiap provinsi dengan wewenang mengakses data stok nasional dan mengusulkan intervensi. Di Brasil, model ini sukses menekan inflasi pangan saat puncak turis. Ferreira et al. 2021. Kedua, sertifikasi hijau untuk rantai pasok peak season. Berdasarkan Journal of Cleaner Production 2023, perusahaan logistik yang menggunakan armada rendah emisi selama masa puncak berhak mendapat insentif pajak 10%. Skema serupa di Belanda mengurangi emisi sektor distribusi sebesar 35% saat Natal. Ketiga,
Alokasikan dana abadi ESG yang dikelola transparan. Studi Global Environmental Change 2021 menyarankan 3 sumber pendanaan. 1. APBN, 2. CSR perusahaan, 3. Hasil lelang karbon dari proyek hijau. Di Filipina, dana serupa digunakan untuk membiayai cold storage tenaga surya di daerah terpencil. Keempat, sistem monitoring partisipatif. Contoh, aplikasi siap pangan yang dikembangkan Bappenas bisa diintegrasikan dengan fitur pelaporan masyarakat. Setiap warga bisa mengunggah foto harga sembako atau kondisi pasar via smartphone. Data ini lalu diverifikasi oleh AI dan menjadi acuan kebijakan. Model ini diuji di Jawa Tengah dengan akurasi 90%, Sutanto et al. Yona 2023. Kelima, edukasi ESG masif. Riset Sustainable Production and Consumption 2022 menunjukkan pelatihan ke petani dan pedagang tentang prinsip keberlanjutan meningkatkan kepatuhan kebijakan hingga 60%. Di Jepang, program Green Peak Season School diadakan tiap musim liburan, melibatkan kementerian, akademisi, dan influencer. Terakhir, penghargaan insentif. Pemerintah daerah bisa memberikan apresiasi kepada pasar tradisional atau UMKM yang berhasil menekan food waste selama peak season. Di Bandung, program Pasar Hijau Award meningkatkan partisipasi pedagang sebesar 40% dalam 2 tahun. Semua rekomendasi ini bukan utopia, tapi sudah terbukti di lapangan dan didukung data akademis. Sekarang, pertanyaannya, apa peran kita? Anda bisa mulai dengan dukung petani lokal saat belanja kebutuhan peak season. Tagar kebijakan ESG Now di media sosial untuk dorong pemerintah. Share video ini ke pemangku kebijakan di lingkaran Anda. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mari bersama wujudkan sistem pangan yang adil dan berkelanjutan.